kita plannya ya kita jalanin aja apa yang ada, kita lihat ke depannya, kalau ada ide yang bagus kita laksanakan, kalau nggak ada ide ya apa boleh buat. Yang pasti kita sekarang ini lebih bersyukur aja gitu. Hai, assalamualaikum pemirsa, apa kabar? Senang sekali udah ada di studio Ray Utami yang ada di Sentul. Selamat datang ya. Yuk kita masuk yuk. Inilah kurang lebih studio YouTube aku. Di sini ada workshop yang aku bikin untuk program atau konten dari Race Angels. Jadi Ray lagi concern di audisi Race Angels. Hai, say hi, hi gitu. Hai, hai. Hah? Oh, Tayo udah sembuh. Yuk kita ke dalam yuk. Awas ya, kena kabel. Nah, ini juga studio fashion show. Iya, yang akan digelar setiap minggunya di acara Race Angels. Dan ini ya untuk ngopi-ngopi. Dan di sini ada di sini ada Talk with Ray, studio yang aku bikin untuk Talk with Ray di sini. Ya. Dan di sini ada foto-foto aku ini waktu Aaron masih kecil. Ini waktu kita edisi Valentine tapi 2 tahun yang lalu ya, sebelum aku berhijab. Yang ini sangat bersejarah sekali waktu kita hadir sidang. Sidang waktu kita masih sekolah di Polda Metro. Begitu. Jadi dengan darompi kejaksaannya juga ya, itu bagian dari sejarah hidup. Kita tidak boleh lupakan tapi kita ambil sesuatu untuk menjadi yang lebih baik lagi, insya Allah, istiqomah, amin. Dan di belakang ada kayak gazebo gitu juga. Kita lihat yuk bagian belakang. Ada abang lagi makan, udah disapa belum ya? Assalamualaikum sayang. Ini abang lagi makan, ini makanan yang aku bikin steak. Steak daging, karena biasa kan dia dipenjarakan untuk makan daging aja kita susah ya menemukan daging, apa itu santan-santan, boro-boro deh kayak gitu. Sekarang pengennya makan yang kuah-kuah, yang daging-daging, yang mewah-mewah, aku bikinin steak. Ada daging steak, ada salmon steak, pokoknya yang mahal gitu. Yuk kita ke belakang nih, ini enak banget. Aku paling suka di bagian belakang ini ya, belakang studio nih. Dia lebih kayak vertical garden gitu, ijo-ijo. Inilah garden yang aku bikin ya biar kita udah capek kerja tapi tetap bisa happy, fresh gitu. Ini tanamannya itu yang lagi in juga loh, seperti kebanyakan pecinta tanaman hutan aku ambil. Di sini ada kadak-kadaun, ada pakis, ada antarium yang lumayan mahal harganya. Terus ada wali songo, terus ada juga monstera atau disebut kalau itu janda bolong gitu. Di sini kayak ya gazebo untuk duduk-duduk manja, cantik. Nah, ini ada juga tanaman-tanaman kecil-kecil yang nantinya tumbuh. Ini masih bibit juga. Aku bikin sendiri. Ini tanaman namanya chia seed. Jadi dari biji tanaman yang nanti aku bikin untuk konten Ray Chef yang masak. Nah, ini ada kayak karikatur gambar aku nih karena udah berhijab dan ada tulisannya Ray Chef. Ini konten memasak aku. Ke sebelah sini yuk. Yang ini ya kayak untuk santai-santai, tapi ini aku bikin graffiti di belakang ini dengan kayak realis gambar muka aku, anak aku sama Pablo nih. Lihat deh gambarnya. Nih. Jadi kita kayak filosofinya itu kenapa dibikin berwarna, karena
tahun baru 2021, warna baru, hidup baru, lembaran baru. Dan harapannya semoga keluarga aku yang hanya kecil terdiri dari anak, ayah dan ibu bisa menjadi lebih baik, bisa berwarna bahagia selamanya dengan warna-warni seperti ini. Gitu. Dan ini adalah kita kesini, ini adalah studio kalau aku bikin konten masak, Ray Chef. Nih, ini aku studio mini lah ya. Ada kompornya, terus rak-raknya. Jadi aku kalau bikin konten masak di sini, ya begitulah. Ini di sini kurang lebih ada 3 lantai, di atasnya juga bisa bikin studio juga untuk photoshoot, baju-baju yang aku produksi, Ray Utami Brand Fashion gitu. Oke, gimana? Pemirsa, aku lagi bikin sup salmon, sup salmon telur kesukaan dari Bang Pablo gitu. Dia sukanya tuh berisik dulu Dedek berisik dulu, orang lagi syuting ya. Dia sukanya tuh yang kayak kuah-kuah gitu, walaupun goreng-goreng, pedes-pedes, tapi tetap harus ada supnya. Apa sih isinya? Nih isinya nih. Kebetulan ini udah matang, aku matiin dulu ya. Aku perlihatkan isinya tuh simple banget. Jadi ada salmon, telur, tomat, minyak wijen. Aku mau lihat. Iya, sebentar syuting dulu ya. Dek, wi. Makanya kalau mau di sini, dedenya diem, jangan berisik. Iya. Jangan berisik, diam. Terus ada lada, garam, sama merica. Merica sama lada sama ya. Lada sama kaldu jamur. Udah deh, kasih minyak wijen tuang ya. Kan, seger kan? Yang bikin seger tuh salmonnya loh sama telurnya. Nah. Oke, setelah ini saya mau bikin minuman gitu. Oke pemirsa, setelah ini aku mau bikin minuman green tea untuk Pablo. Dia suka banget sama green tea, sehari bisa 5 kali minum green tea. Tapi hanya bikinan aku, nggak ada di restoran lain. Saya lihat tuh cara pembuatannya, bahannya apa aja, simple banget. Yuk. Yang ajak jogging, apa aerobik suruh Masuk vlog kita, cus. Bebas kalau dia aja. Iya. Spesial aerobik. Sekarang aku mau bikin minuman green tea. Minuman green tea ini hanya diracik simple. Bubuk green tea, susu, cair, dan es batu tanpa menggunakan gula. Karena gula rasanya manisnya beda dengan manis susu. Jadi aku pakai manis susu. Es batu. Kita celupkan ke sini. Ya. Terus susunya sesuai selera, mau manis banget boleh. Dan green tea-nya 3 sendok. Ini green tea-nya bisa beli di online yang premium ya, matcha powder premium. Karena kalau nggak premium dia rasanya kurang enak. Keluarkan warnanya cantik sekali. Udah deh, simple kan? Tinggal dituang. Pas banget takarannya guys. Cobain dulu ya, enak banget sih. Soalnya kalau nggak enak nanti aku dimarahin. Dia kan galak. Cobain dulu. Sekarang kita sajikan yuk buat abang yang abis makan. Dia pasti kan kepedesan tuh, pengennya yang manis-manis biar nggak marah-marah terus. Kita kasih sayang. Ada rokoknya dia. Ini sudah jadi green tea-nya. Kamu kepedesan kan?
biar kamu lebih enak sejuk gitu. Ini green tea. Iya, Cobain ya. iya. Esnya kurang, bikin lagi. Tambahin es. Oke. Ntar ya pemirsa, ternyata ya. Sambil ngomongin aja nggak? Nah ini salah satu bagiannya dari abang. Jadi kalau ada orang pasti ngomong. Ini salah satu sifat tabiat yang dari Bang Pablo. Kalau kurang pasti dia nggak mau. Pokoknya dia harus perfect gitu. Jadi tambahin lagi es biar lebih. Kan tadi kan requestnya esnya doang ya guys, jadi kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi nih, mudah-mudahan soalnya manisnya udah dicobain tadi udah pas. Nih es batunya udah aku tambahin. Ini udah ada es batu ya. Udah. Green tea-nya kurang. Tadi kan kata kamu es batunya kurang, berarti green tea-nya Green tea kurang. Tambahin lagi. yakin? Nanti nggak pahit, kebanyakan green tea. Dikit lagi. Green tea-nya. Gimana Mare? Kurang masih kurang? Perasaan tadi revisinya cuma es batu doang deh, kenapa jadi green tea-nya kurang? Bingung. Oke kan. Kalau mau ganti ganti baju hitam boleh biar aku lihat terbang. Anggap aja awal lah benar kelihatan sehat kok. Udah aman. Nah, oke. Bare sama pasti bercerita nih. Ini kan pasca dari rujuk sendiri gitu. Akhirnya kembali lagi ke rumah. Boleh sedikit flashback gimana akhirnya setelah isu yang beredar berantem cerai gimana nih? Iya, jadi kita udah melakukan pertemuan yang Pablo datang ke sini terus berunding bersama pengacara kita masing-masing dan timbullah kesepakatan bahwa kita akan mencoba kembali bersama selama 7 hari rujuk masa percobaan 7 hari. Nah 7 hari ini Bang Pablo yang menginginkan. Kalau dari aku kan nggak usah pakai 7 hari lah, langsung aja rujuk. Tapi Bang Pablonya nggak mau 7 hari dulu. Alasannya kenapa? Iya, kenapa bang? 7 hari itu bang? Apakah sama dengan kayak pernikahan 7 hari kemarin? Ya, jadi karena kenapa harus 7 hari? Piring yang namanya kalau udah pecah itu harus kalau mau disambungin lagi kan butuh waktu, butuh proses. Nah di situ kita harus punya tahap penyesuaian kan untuk kita sama-sama bisa menyesuaikan diri lagi lah gitu. Saya sebagai suami bisa menyesuaikan diri dengan Ray juga bisa menyesuaikan diri dengan saya karena kita terpisah juga sudah cukup lama. Nah lalu kenapa kita pilih 7, angka 7? Karena 7 hari itu seperti waktu awal kita perkenalan mau menikah. Jadi pada saat itu kan kita menikah hanya kenal dalam waktu 7 hari. Dan sekarang kita ingin mencoba mengulang itu kembali. Apakah rasa cintanya itu sama seperti yang dulu 7 hari atau enggak gitu. Ya kalau sama ya kita lanjut, kalau enggak ya maaf ya mungkin kita enggak bisa lanjutin gitu sih. Ini kalau tahu hari berapa rujuknya mbak? Terus bagaimana Ini belum sampai hari ke-7 ya. Sebentar lagi ya. Iyalah. Sebentar lagi hari ke-7. Gimana Mbak Re? Dari sikapnya Mbak Abang ke Mbak Re sebaliknya seperti apa? Awal-awalnya sih kaku banget ya, nggak mau ngomong, nggak judes gitu, nggak mau ngomong, irit lah berbicara gitu. Paling sehari ada berapa kalimat doang gitu. Ya tapi aku harus berusaha untuk, kan dia pengen aku berubah menjadi lebih baik, jangan apa-apa yang buruk-buruk tentang rumah tangga di-share kayak gitu kan, aku ikutin apa maunya dia. Kesukaan dia juga apa aku masakin, kebiasaannya dia yang dulu dia seneng apa aku ingat-ingat lagi. Dia juga suka sesuatu yang bersih, gak suka yang berantakan, semua dirapihin. Banyak lah kriteria-kriteria karena orangnya perfeksionis gitu dan dia sangat visual, jadi
apa yang dilihat dia itu kurang pas, pokoknya mata dia tuh nggak boleh sampai kedapatan kesalahan lah gitu. Mau ruangan ini kotor, mau ruangan ini berantakan nggak boleh. Pokoknya mata dia tuh, makanya kita benar-benar harus ini banget, harus ekstra lah dibandingin dulu. Sedikit waktu menuju pertama mengajak Mbak Rai makan di kaki lima sendiri. Kenapa nih abang ngajak Mbak Rai makan di kaki lima hari pertama? Ya karena di situ tuh pengen ngelihat dia apakah masih mau gitu makan di kaki lima gitu kan. Karena aku pengen punya kehidupan yang jauh lebih sederhana aja di kemudian hari gitu, nggak terlalu menghabis-habiskan uang ke hal-hal yang tidak jelas lah gitu kan. Maka untuk kehidupan yang sederhana harus kita mulai dengan coba makan di dagangan kaki lima, karena itu yang nanti akan menilai dia sih gitu loh. Itu dalam rangka untuk menilai dia apakah dia mau apa enggak, begitu aja sih. Dan sekarang juga kan Ray juga tambah berat badan kan. Nah sekarang prosesnya adalah saya minta dia untuk turunkan berat badan itu seminggu ini harus 7 kilo turun. Jadi 1 hari sekilo dia harus turunin itu. Nah itu salah satu yang cukup berat juga. Sebenarnya 7 kilonya nggak berat, tapi kalau dalam 7 hari itu berat gitu. Karena kan sulit ya, 1 hari 1 kilo ya aku harus puasa atau gimana. Makan kadang-kadang kita minum air aja udah nambah 0, berapa kilo. Itu sulit, tapi aku berusaha semaksimal mungkin. Kalau makan di kaki lima sih sebelum kenal dia udah sering lah kayak gitu, makan kayak di kampus, makan makanan pinggir jalan waktu kita zaman-zamannya kuliah. Terus beda banget sih kalau emang dibilang dulu waktu PDKT yang waktu nikah 7 hari itu, kita hari ke-7 nikah, dari hari pertama hari kedua kita makannya bayangin. Dulu itu dia sempet waktu kita di Kemang lah, di rooftop sebuah resto yang bagus, ada satu tempat kayak VIP dan kalau kita duduk di situ kena minimum cas, kurang lebih minimum casnya 3 juta gitu kan, hanya untuk makan berdua. Dan dia selalu pilih yang spot-spot yang ada minimum casnya gitu, hanya untuk makan kita berdua. Dulu waktu pada saat kita masih mau nikah dalam rangka PDKT lah. Nah sekarang 7 hari rujuk ya malah kebalikannya. Itu salah satunya mungkin untuk ngetes ketahanan aku juga gitu kali ya, makan makanan di kaki lima ini tahan gak gitu. Bare, tadi menghadapi beberapa sifatnya abang yang sedikit berubah, sedikit judes, sedikit Bare sebenarnya apakah udah terbiasa dengan sikap abang? Contoh nih buat minuman bilang kurang ini, kurang itu bagaimana? Udah terbiasa. Cuma bedanya sekarang dia lebih banyak diem, lebih banyak acuh gitu. Kalau dulu marahnya panjang, ngomel gitu. Ini. Jadi kayak kita lebih kayak interaktif, komunikatif gitu. Kalau sekarang sepatah 2 patah kata jutek tapi irit gitu loh, perit bicaranya. Jadi kita nggak bisa mengeksplor apa sih maunya dia lebih dalam lagi gitu. Jadi cuman ini kurang ini nih, udah jadi lebih cuek gitu loh. Kenapa Lebih bang seperti itu bang? Apa cara abang untuk ngetes 7 hari ini bang? Atau bagaimana? Ya dia harus terima saya apa adanya gitu. Jadi emang bener-bener inilah aku yang baru gitu. Jadi dia harus menerima aku tuh mau dalam keadaan apapun ya, mau jutek, mau diam, mau apa, dia harus coba menerima itu. Dan dia harus bisa menyesuaikan diri terhadap saya yang baru, bukan mengingat-ingat saya yang dulu gitu. Bare, bersedikit bare. Kan ini kan masa rujuknya 7 hari gitu. Berandai-andai nih, kalau seandainya lanjut, kalau udah bagaimana bare? Oh, ada diskusi itu anak atau bagaimana bare? aku sih punya keyakinan ya insya Allah bisa lanjut. Karena apa? Karena aku tahu lah sifat dia kurang lebihnya gitu. Aku yang benar-benar tahu 4 tahun kita bersama 24 jam gitu. Sering semarah apapun dia, sesedih apapun aku tahu lah maunya dia apa, aku tahu. Jadi aku punya keyakinan untuk bisa lanjut. Mudah-mudahan ya Allah Maha mendengar doaku, kata-kata kan adalah doa. Tapi aku nggak mau berandai-andai, justru aku maunya ya kita jalanin aja semaksimal mungkin yang terbaik. Urusan nanti jodoh atau enggaknya kan semua urusan balik lagi ke Allah gitu. Aku kan jalanin apapun yang terjadi. Cuman ya dari hati kecil aku punya keyakinan untuk bisa mempertahankan.
untuk anak sendiri setelah papanya balik sudah banyak respon dari Responnya, wah seneng banget dan anak tambah nakal karena anak sendiri cari perhatian banget sama mami dedinya. Selama ini kan setahun setengah dia dititipkan orang lain, dititipkan keluarga gitu. Jadi begitu ada mami dedinya lengkap, wah udah deh cari perhatian. Abis mami ada dedi, oh semuanya, bahkan tidur pun nggak mau pisah kayak gitu, makan pun mau disuapin, duduk aja maunya di pangku, bener-bener kayak anak yang udah kehilangan lama banget gitu. Jadi kayak kasihan ngelihatnya, walaupun dia bandel banget sekarang, tapi di balik itu kayak ada tersimpan dia, oh lu kemana aja sih lu, kayak anak-anakku tuh secara tidak langsung ngomong kayak gitu loh, selama ini kemana aja nih. Jadi ayolah curahkanlah kasih sayang lu sekarang sebanyak mungkin hari ini sama dia gitu, kayak begitu. abang sendiri bang, kalau seandainya nih beranian ini bang, pikiran abang sendiri seperti apa? Apakah udah jalan berapa hari untuk masa rujuk sendiri, udah mulai kepikiran untuk masa depan lebih baik atau bagaimana bang? Belum sih, masih belum terlalu banyak hal yang signifikan sesuai, karena masih lebih banyak yang tidak cocok gitu. Jadi ya saya justru kebalikannya, kalau dia yakin saya nggak begitu yakin, itu aja sih. Kalau aku kan mikirnya kan, kalau masalah cocok atau nggak cocok, semua orang itu pasti nggak cocok gitu loh. Rumah tangga itu bullshit kalau bercerai karena nggak cocok. Ya kemarin-kemarin kenapa cocok? Kemarin-kemarin pada saat kejadian kenapa cocok? Jadi sebenarnya orang itu nggak akan pernah ada yang cocok. Mau cewek mau cowok, dua pemikiran yang dibesarkan dilahirkan oleh beda keluarga, kemudian dia harus bersatu dalam satu rumah, punya pendapat yang beda, punya keinginan yang beda, punya ekspektasi yang beda, punya konsepsi kebahagiaan yang beda, itu nggak akan pernah cocok. Jadi yang kalau kita mau jalan ya salah satunya kuncinya adalah salah satu yang mengalah gitu. Kalau di sini aku siap untuk jadi orang yang mengalah supaya semuanya bisa berjalan lancar. Kalau dibilang cocok gak cocok ya nggak ada yang cocok siapapun. Apa nanti next planning ke depan abang sama mbak sendiri, belajar dari pengalaman ikan asin, apalagi udah mulai merambah ke dunia YouTube, ada pencarian bakat gitu. Apa ini salah satu trik untuk kedepannya biar lebih enak, positif dilihat masyarakat atau gimana? Ya kalau kita plannya ya kita jalanin aja apa yang ada, kita lihat ke depannya. Kalau ada ide yang bagus kita laksanakan, kalau nggak ada ide ya apa boleh buat. Yang pasti kita sekarang ini lebih bersyukur aja gitu, lebih bersyukur menjalani hidup apa adanya sesuai dengan cita-cita kita selama di dalam penjara kemarin ya. Karena pada saat di dalam penjara itu niat kita adalah satu-satunya keluar pengen hidup nyaman, hidup tenang. Hanya itu aja konsep yang kita mau gitu. Tetapi kalau memang yang lain-lain, misalnya kita ada dikasih rezeki, program dan lain-lain, ya itu bonus lah gitu aja sih. Siap, terima kasih. Udah closing aja. Oke pemirsa, terima kasih udah ngikutin kegiatan aku dan Pablo di studio kami di daerah Sentul. Semoga mendapatkan manfaat. Yang baik-baik silahkan diambil, yang buruk-buruk jangan diambil. Dan aku minta doanya juga ya, karena sebentar lagi nih, 1-2 hari lagi tiba waktunya masa 7 hari masa percobaan aku. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik, dan buat pemirsa juga mudah-mudahan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.